jabatan tidak sekonyong-konyong datang tiba-tiba dan bukan turun dari langit, tapi perlu proses mencapai hal tersebut. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Saya dilahirkan, dibesarkan di keluarga miskin, ya. Kalaulah hidup zaman sekarang mungkin keluarga saya mendapat bantuan PKH, karena bapak saya hanya berprofesi sebagai seorang satpam dan harus menghidupi 8 orang anak. Ibu saya hanya seorang ibu rumah tangga sebagai guru ngaji dan suka mengambil upahan untuk masak atau disebut panggung. Jadi kebetulan sekolah semua, disekolahkan semua. Waktu itu ayah saya hanya punya cita-cita bagaimana anak-anaknya ini bisa menyelesaikan sekolah sampai dengan jenjang minimal S1. Itu cita-citanya. Kedua orang tuanya selalu mendidik ia dan saudara-saudaranya agar selalu dekat dengan ajaran agama. Hal itulah yang membuat ia tidak terpengaruh dengan kerasnya lingkungan yang ada di sekitarnya. Alhamdulillah dilahirkan di pinggir Sungai Musi di Palembang, ya. Kebetulan tempat saya dilahirkan itu namanya Tembok Batu. Kenapa dibuat Tembok Batu? Memang ada pembatas tembok antara pihak konsesi atau komplek perumahan Pertamina dan kami, yang kami sebut dengan ladang. Ladang itu masyarakatnya yang memang hidup termarginalkan waktu itu. Memang kampung kami ini Tembok Batu disebut di Palembang disebut Kampung Texas, ya, karena memang memproduksi dalam arti kata kalau dikenal dengan duta-duta, ya, duta-duta yang biasa keluar negeri melakukan hal-hal yang kekerasan, itu dari kampung kami juga banyak duta itu. Nah, kebetulan kami memang dibesarkan, dididik di lingkungan yang keras, gitu. Jadi sehingga kami mesti berjuang bagaimana kami harus keluar dari kehidupan seperti itu dan tidak mempengaruhi kaminya kehidupan seperti itu. Dan itu prosesnya sangat panjang, proses panjang dan mengalami beberapa kali hal-hal yang memang kalau dihitung dari usia kami waktu itu seharusnya belum pantas kami menerima itu, harusnya usia yang lebih besar lagi. Tapi proses itu harus kami jalani semua. Ada. Lillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim. Ada nih, Mak. Belum. Ayah saya adalah seorang satpam, jadi disibukkan oleh pekerjaan, ya, sibukan pekerjaan. Jadi ayah tidak terlalu dia melihat bagaimana kami berkembang, tumbuh kembang, ya, karena prinsipnya kami harus sekolah. Nah, bagaimana mengawasi kami, mendidik kami lebih besar peran ibu. Nah, peran ibu juga kami dibantu, saya kebetulan di keluarga dibantu juga oleh kakak saya yang tertua dan kakak perempuan saya yang tertua juga. Jadi ada dua. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, itu yang tertua. Itulah yang menggantikan peran ayah dan ibu sebenarnya, gitu. Yang itulah yang mengasuh kami, mendidik sehingga membentuk karakter kami. Sehingga itulah yang membuat kami tidak terkontaminasi dengan lingkungan-lingkungan. Itu. Dari mana? Aku dari sana, Kak. Aku. Adiknya kok ngomong aku yo? Iyo. Gak boleh ngomong aku, manggil Pasa. Pasa, bukan aku. Kau nih. Masuk ayo cepat. Tradisi di kampung saya itu yang namanya anak laki-laki itu bukan keharusan, tetapi memang ada suatu memang harus membawa sajam.
senjata tajam, minimal pisau lipat. Minimal pisau lipat ya, tapi kebanyakan kami itu membawa ada pisau yang kami sebut cap garpu. Ya, cap garpu biasanya dibungkus sama kertas koran, ditaruh. Kalau bawa tas sekolah masuk ke tas sekolah. Kalau tidak bawa apa-apa mungkin ditaruh di saku celana, seperti itu. Nah, kami juga tidak mengerti gunanya untuk apa, tapi seperti ada rasa, kalau bawa itu ada rasa percaya diri waktu itu. Tapi itu anak kecil pun bawa. Seusia saya, usia 6-7 tahun bawa itu dulu gitu. Jadi memang sudah biasa. Jadi kami gunakan juga misalnya sewaktu-waktu butuh mengupas mangga, jambu dan lain sebagainya. Sampai ke hal-hal yang berantem pun kami berantem pakai pisau gitu. Jadi ya saya tunjuk-tunjukkan pisau, siapa pisau lebih gede dia menang. Nah, yang kecil kabur nanti. Tapi tidak sampai begini, tidak. Minimal ngadu siapa besar pisaunya. Seperti itulah. Jadi nggak berkelahi Pak ya? Kalau berkelahi biasanya kita tangan lawan tangan. Tapi kita tidak mengenal yang namanya keroyokan. Fair, berdua berkelahi mau sampai berapa hari silakan, tapi tidak boleh ada keroyokan sampai babak belur. Jadi kita diajar sportif untuk itu. 1 lawan 1 jadi? 1 lawan 1. Jadi kalau ada masa-masa sulit, biasanya kami itu di atas tanggal 15. Sudah mulai di atas tanggal 15. Sebenarnya gaji ayah saya itu tanggal 5 ke bawah udah habis, karena dibagi untuk bayar SPP ini, biaya udah dibagi semua. Biasanya udah, kalau di atas tanggal 15 itu udah makan seadanya. Nah, ibu saya biasanya kalau belanja, saya suka disuruh belanja, beli ikan yang sebesar ini. Nah, ikan itu nanti begitu digoreng atau diapain nanti itu harus dibagi. Kalau tidak dibagi gawat, bisa berebut ya. Tapi kami yang kecil-kecil, saya kan anak nomor 7, nomor 2 bungsu. Jadi kami cuma menerima bagian aja. Dapat buntut. Beda kita saat ini kan, anak yang kecil itu dimanja, dikasih yang badan paling besar. Kalau tidak, enggak. Dulu tidak. Yang paling kecil dapat buntut. Sirip ikan itu dapatnya, buntutnya itu. Nah, kami ini waktu itu karena masih waktu itu bagian yang kecil ya dapat yang dibuntut. Jadi yang lebih besar dapat bagian badannya. Memang betul dibagi 10. Jadi kami ber-8 bersaudara dan 2 ayah ibu. Gitu. Kehidupan getir sudah puas ia rasakan. Seperti harus memakan 1 ikan dengan dibagi 10 bersama saudara-saudara dan kedua orang tuanya. Saya pikir dahulu minyak jelantah itu adalah makanan yang paling nikmat, ya, paling enak. Memang saya merasakan tahunan makan itu ya. Saya pikir ya itu enak. Ternyata kenapa ibu saya waktu itu menghidangkan itu, ternyata nggak punya uang gitu. Jadi minyak jelantah itu kan minyak yang sudah dipakai 3-4 kali. Ternyata baunya harum. Jadi kalau saya suka melihat ibu saya kalau makan pakai garam, pakai cabai, masuk tangan itu di minyak jelantah, dia giniin ke nasi. Saya pikir kok makan seperti itu. Saya coba, enak. Dan saya belum tahu kenapa dihidangkan seperti itu. Ternyata ibu saya itu menghemat. Dia tidak mau ngambil lauk anak-anaknya, biarlah yang bagi 10 tadi mungkin ada anak yang lebih besar lagi, dia dapat, dia kasih anaknya. Nah, kami ngikut. Begitu ngikut enak. Itulah makanya jadi kebiasaan. Jadi ada sambal itu, kami cuma hanya mengenal ada sambal 3 namanya. Ya, sambal 3 itu terasi, garam, cabai, kasih air. Itulah sambal 3. Itulah makanan andalan kami dengan minyak jelantah tadi. Dan itu bertahun-tahun. Saya usia kecil itu mungkin ya saya makan itu sampai usia belasan tahun. Sampai usia SMP saya masih makan seperti itu gitu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita.
saya usia 5 tahun ya, usia 5 tahun saya sudah bekerja. Bekerjanya apa? Kalau subuh kami sudah dibiasakan untuk berpuasa. Kalau subuh itu setelah sahur, teman-teman yang lain dia main. Tapi kami kebetulan saya punya kakaknya, ayah saya itu memiliki ada seperti bukan kebun, tidak terlalu besar, tapi dia menanam daun suji. Nah, jadi saya setiap subuh itu dibawa oleh nenek itu ke daun suji situ, ke kebun dia, yaitu memetik daun suji. Setelah dipetik daun itu kami ikat. Habis diikat nanti siang saya bawa ke pasar, saya jual. Nah, saya jual ke tempat pembuat cendol. Cendol waktu dengan daun suji. Nanti kalau satu ikat itu harganya Rp25, saya dapat Rp5 dikasih nenek ya. Nah, Rp5 itu saya kumpulin. Saya kumpulin selama sebulan bulan puasa, dapatlah nanti saya misalnya Rp150 atau ya Rp100 nanti ya. Nah, Rp100 itu saya pakai pada saat hari Idul Fitri nanti ya. Biasanya kami habis sholat Id itu nanti kami pergi ke toko mainan. Siapa yang punya uang dia beli mainan. Kami paling beli mainan pistol-pistolan waktu itu. Kan ada pistolan yang isi air. Itu ada lagi pistol yang bunyi tas-tas begitu ya. Nah, tapi kalau kami tidak punya uang, kami buat mainan. Buat pistol-pistolan dari gedebong pisang. Dari gedebong pisang dibuat truk begitu. Kalau enggak dari kayu. Kayu pakai korek api begini. Kalau nggak punya uang. Jadi kalau nggak punya uang, kita tidak ke toko mainan, tapi pulang ke rumah buat itu. Tapi kalau punya uang apa? Uang hasil jual suji tadi. Nah, kalau uangnya misalnya penjualan banyak, misalnya dapat sekian ratus. Nah, biasanya kami pakai juga untuk beli pakaian. Jadi dulu itu kami dibuatkan ibu dan ayah itu pakaian seragam, satu keluarga, laki-laki celananya sama semua. Jadi kalau warnanya ini, oh itu anaknya si Anu tuh. Oh itu, jadi ketahuan itu, oh itu saudara saya, dari jauh udah kelihatan karena celananya warnanya sama semua. Jadi tidak ada yang satu pakai Levi's misalnya, pakai jeans, tidak, semua sama semua celananya. Dulu kalau misalnya kita makan, beliau paling itu daun suji, makanya dia yang apa yang di Jambi itu yang pedamaran ya. Nah, ini kalau ngomong itu bapak dulu nyari ini di hutan-hutan untuk dapat duit jajan, untuk dapat beli layangan. Seperti itu. Ini belum usia sekolah ya. Usia masih usia 6 tahun. Saya sekolah pertama kali usia 7 tahun. Saya tidak sempat sekolah TK ya. Kenapa saya tidak sekolah TK? Bukan saya tidak mau TK, tapi orang tua saya tidak sanggup menyekolahkan saya TK karena nggak punya uang. Jadi saya masuk langsung SD kelas 1 ya. Tapi ada cerita di situ yang saya tidak pernah lupa. Pada saat saya masuk kelas pertama kali, itu SD Pertamina punya. Guru masuk, wali kelas masuk, dia bertanya, siapa yang mau jadi ketua kelas? Saya tidak tahu apa itu ketua kelas, tapi saya tunjuk tangan waktu itu. Siapa yang mau jadi ketua kasti? Waktu itu permainannya kasti. Saya tunjuk tangan. Kalau kasti saya tahu ya. Habis itu saya disuruh mengenalkan diri ke depan. Nak, kamu tulis namamu siapa? Saya tidak bisa nulis. Saya tidak bisa baca, tidak bisa nulis saat itu. Saya gemeteran, malu saya. Hampir nangis saya. Ditanya guru lagi, nak, kamu tulis namamu. Saya nggak bisa tulis, tapi saya nggak ngomong. Namamu siapa? Saya sebut nama saya ini, panggilan saya ini. Coba kamu tulis. Saya nggak bisa nulis, Bu. Loh, kok nggak bisa nulis? Kenapa? Dulu nggak sekolah TK? Enggak, Bu, nggak sekolah karena saya orang tua nggak punya uang. Nah, baik katanya. Ditulis nama saya, Bu, begini. Kemudian ditanya sama wali kelas, nak, kamu tahu tugas ketua kelas? Saya nggak tahu, Bu. Ketua kelas itu saya nggak tahu apa. Loh, kok kamu nunjuk? Saya cuma kepengen aja nunjuk. Nah, ternyata saya menunjuk pertama kali itulah ternyata bakat memimpin yang datang sekonyong-konyong yang tanpa kita sadari. Nah, ketua kelas itu, nak, katanya kamu datang harus lebih cepat. Kenapa, Bu? Nanti kamu buka kelas. Kemudian apalagi, begitu teman sudah datang, begitu mau masuk kelas, kamu barisin dulu. Nanti nyebutnya begini. Begitu sudah masuk kelas duduk, sebelum belajar doa dulu, kamu yang pimpin. Doanya ini. Selesai pulang nanti ada namanya
istirahat, kami sebut keluar main dulu. Istirahat, nanti kamu bunyiin lonceng. Oh, asik, saya bilang gitu kan. Nah, setelah itu nanti pulang terakhir. Kenapa, Bu? Kunci kelas. Lah, saya bilang, saya ini pegawai sekolah berarti. Waktu itu kan. Tapi saya jalanin. Nah, pulang ke rumah, karena saya malu tadi, tidak bisa nulis, saya belajar nulis. Belajar nulis, belajar membaca. Hanya 2 minggu saya belajar nulis, belajar langsung bisa baca. Karena saya malu. Jangan sampai terulang saya ditanya tidak tahu. Nah, ternyata di balik kekurangan itu, saya mengejar ketinggalan itu dan berhasil. Sekolah waktu itu happy, tetapi di samping sekolah SD saya mesti tetap bekerja. Apa kerja saya? Kebetulan di depan gang kami, tempat kami tinggal itu tempat oplet, angkot muter, karena di paling ujungnya Palembang di situ. Jadi kalau angkot-angkot itu lagi makan, saya ambil nyapu mobil. Nyapu itu kalau sapu itu ada sapu duk namanya itu ya. Dari ijuk cuma sapunya aja, gagangnya aja, itu nyapu mobil. Nah, itu saya lakoni. Kalau saya misalnya sekolah jam 10, maka saya keluar jam 8, jam 9 saya nyapu mobil 1 jam. Kalau saya sekolah pagi, pulang sekolah saya langsung nyapu mobil. Nah, uangnya untuk apa? Uangnya kami gunakan untuk beli seragam yang tidak mampu dibelikan. Jadi saya dulu hanya diberikan pakaian warna putih, ya, kainnya belacu. Kalau nggak tahu kain belacu, kain kapan tuh kain belacu, ya. Jadi kalau kami mau seragam Pertamina, saya mesti wantek dulu ini, wantek coklat, gitu ya. Nah, setelah diwantek coklat celana nanti, cuman syaratnya satu, tidak boleh ketemu hujan. Kalau hujan luntur, saya pernah luntur, coklat semua. Di situ saya nangis, gitu. Nah, akhirnya saya menghindar. Kalau hujan saya nggak mau lagi, gitu. Saya mesti cari tempat. Itulah kenangan-kenangan itu. Kan di balik kekurangan itu dengan semangat belajar. Nah, kebetulan saya belajar itu saya lebih dulu 1 malam dibanding teman-teman. Kenapa saya katakan seperti itu? Yang saya dapatkan hari ini saya ulangi sore. Begitu pulang saya ulangi, saya baca lagi. Malamnya saya belajar untuk pelajaran besok, sehingga saya lebih dulu tahu 1 malam dibanding teman-teman saya. Dan alhamdulillah dari kelas 1 sampai kelas 6 saya juara nomor 1 terus. Dan IQ saya tertinggi waktu itu, hampir 140 dibanding teman-teman yang lain. Nah, itu. Jadi itulah yang membuat yang memotivasi, yang menjadikan saya punya jiwa kepemimpinan dan lain sebagainya. Gitu. Sang ayah selalu mengajarkan ia dan saudara-saudaranya agar berusaha terlebih dahulu sebelum mendapatkan yang ia inginkan, dari hal kecil seperti meminta uang jajan. Jadi kalau kami mau minta uang itu tidak sekonyong-konyong dikasih uang. Kami sudah tahu ya. Jadi kalau sudah mau minta uang, kami pijit kaki atau nyabut uban. Nyabut uban dihitung 1 uban sekian itu ya. Nah, habis itu sudah nih dikasih. Jadi tidak perlu kami ngomong, kalau sudah mijit kaki kodenya itu minta uang. Tapi mijit kakinya seru juga mijit badan sambil tidur. Sampai tidur. Nah, itu kan. Jadi lihat, oh belum tidur, terus pijit. Kita stop, belum tidur, pijit lagi. Ya, seperti itu. Nah, itulah yang kita pikir waktu itu kok orang tua ini nyiksa sekali ya. Minta uang mesti kerja dulu, tapi ternyata itulah yang membentuk jiwa kami. Kamu perlu apa tuh harus berusaha, harus kerja dahulu. Nah, seperti itulah. Hal yang mungkin tidak akan dapat ia lupakan dari benaknya adalah pada saat kesulitan ekonomi yang melanda keluarganya. Memaksa sang ibu harus berutang kemana-mana yang membuatnya menjadi malu untuk keluar rumah.
Kalau di rumah itu kami dididik secara agamais oleh ibu kami ya. Siang juga oleh kakak saya tidak boleh keluar siang, harus tidur siang ya. Setelah itu juga contoh, kami tidak boleh menyebut diri kami aku ya. Kalau nyebut aku itu langsung ada yang mungkin disentil atau mulut kami dikasih cabai. Jadi harus menyebut nama. Pasa misalnya, Pasa peminta ini, bukan aku minta ini, tidak boleh. Dengan orang tua kami tidak boleh menyebut itu. Dan dengan orang lebih tua kami tidak boleh menyebut nama. Itu yang paling utama ya. Kemudian kami diajarkan juga makan tidak boleh bunyi ya. Tidak boleh misalnya gerasak gerusuk dan lain. Jadi etika sopan santun diajarkan oleh kakak-kakak saya, oleh ibu saya gitu. Nah, meskipun kami hidup di keluarga yang keras, di lingkungan keras, tapi etika itu kami diajarkan sama sekali. Sampai ke hal yang kecil, kalau mau tidur cuci kaki, gosok gigi, cuci tangan, itu diajarkan sampai gitu. Nah, kalau seandainya kami habis main, kelihatan badan kami dulu ada sebut daki ya. Mulai kakak saya perempuan itu diambilnya kain, kasihnya minyak tanah, digosok habis begitu, sampai merah-merah menjerit-jerit kami. Nah, seperti itulah. Jadi kalau kebersihan, etika, kesantunan memang kami diajarkan, ditekankan seperti itu. SMP saya sudah tinggal sama kakak saya yang tua. Jadi kakak saya itu berbagi-bagi, ada yang ngidupin ini, orang tua biayain ini, karena makin tinggi sekolah kami kan biaya makin besar. Kebetulan kakak saya yang tua itu dokter sudah menikah, maka saya berdua sama kakak saya perempuan, diambil kakak saya, jadi ditanggung sama dia, ditinggal dengan dia SMP-nya, jadi dia yang tanggung. Tapi saya tetap juga bekerja, dalam arti kata meskipun saya tinggal di tempat kakak saya, tapi saya saya ngepel, bersihin rumah, nebas rumput, buang sampah, manasin mobil, nyuci mobil, seperti itu. Saya jalan semua, bayar listrik, bayar air, dan lain sebagainya. Belanja ke pasar, tahu dirilah saya. Saya memang kami tidak diberikan fasilitas apapun oleh keluarga. Ada yang saya tidak pernah lupa, saya diberi sepeda. Kalau tidak salah itu kelas 2 SMP. Sepeda itu warisan kakak saya yang nomor berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Anak kakak saya nomor 5. Sepeda itu setangnya patah. Yang ada setang kanan tidak ada, kiri aja. Sepeda mini dikasih dengan saya waktu itu. Saya bilang gimana pakainya ini? Ya udah pakai aja. Saya pikir unik juga. Saya ingin melatih otak kiri, otak kanan aja waktu itu. Jadi saya pakai. Jadi saya dayung sepeda itu tangan kiri aja. Akhirnya saya ahli dengan tangan kiri. Tapi saya tidak kidal. Nah, ternyata tangan kanan saya main, tangan kiri, karena kebiasaan saya pegang sadel ini. Nah itu. Dan itu sampai lulus SMP. Jadi waktu mau ganti, misalnya disuruh ganti, saya bilang tidak usah lah. Saya sudah terbiasa. Dan itu tidak ada remnya sepeda itu. Remnya mesti pijak kaki. Jadi ciri-ciri sepatu saya itu solnya tengah sini habis, karena ngijak rim pakai itu, ngijak ban. Sendal saya juga dulu kan sendal Jepang itu, tahu sendal Jepang kan? Itu habis tengah, bukan habis pinggir di bawah, bukan, tumit bukan, tapi di tengah itu, di jari tengah itu, karena mijak sepeda, mijak ban itu untuk ngerim. Nah jadi kalau saya minta beli dulu, minta beli apa? Minta beli sendal, itu aja. Minta beli sendal yang tebal gitu, untuk ngirim sepeda. Dan sepeda itu tidak berganti sampai saya tamat SMP. Saya sempat menangis juga ya. Kenapa saya dilahirkan, dibesarkan di keluarga seperti ini? Kenapa tidak seperti teman-teman lain? Teman-teman saya punya mobil, pakai mobil dan lain sebagainya ya. Tapi dulu teman-teman saya suka dengan saya. Semua berebut mau ngajak saya jalan. Karena saya selalu pasang badan untuk teman-teman. Ya. Ada masalah teman-teman saya selalu maju di depan. Teman-teman berantem saya di depan bela mereka. Jadi mereka membawa saya itu aman waktu itu. Jadi seperti bumper bagi mereka. Nah, itu. Betul ya. Saya menghabiskan beberapa SMA. SMP saya masih berprestasi. SMA saya sudah mulai bergaul ya. Ada
ada anak-anak yang banyak pindahan karena tidak naik masuk ke sekolah ini bergabung dengan saya. Akhirnya saya terpengaruh. Tetapi di balik saya bergaul dengan siapapun, saya tidak merokok. Saya tidak pernah terpengaruh untuk rokok dan alkohol, apalagi yang namanya narkoba. Itu saya jaga. Tapi semua kenakalan apapun saya jalani semua. Berantem apapun saya jalani semua, ya. Nah, di SMA itu prestasi saya menurun. Prestasi saya menurun karena pergaulan waktu itu, ya. Kemudian saya pindah beberapa kali sekolah, dan di SMA juga, ya, karena waktu itu saya badan saya tinggi. Setelah itu body saya juga bagus. Waktu itu saya ditawari untuk model, ya. Nah, saya jadi model waktu itu sampai kuliah. Sampai kuliah saya masih jadi model. Jadi dulu foto saya itu banyak di Pasar Senen, ya. Dulu pakai foto pakai baju atas ini, bawah ini taruh di Pasar Senen ini, ya. Kemudian banyak di Senen, di mana termasuk kalau di Palembang banyak sekali dulu, gitu. Jadi kami dulu misalnya ada show pakaian, ada perancang mode ini, maka pakai kami nanti. Nah, dibayarnya dengan apa? Dipilih mau uang atau pakaian. Kalau pakaian ini yang dikasih, kalau uang dikasih sekian. Nah, itulah yang nambah-nambahin untuk uang jajan kami waktu itu, gitu. Bakat modeling yang ia miliki tidak semata-mata datang begitu saja. Namun, bakat tersebut berasal dari sang ibu yang juga seorang model pada saat ia muda. Dulu, ya, karena saya katakan ya SMA saya banyak bergaul yang aneh-aneh. Jadi waktu itu saya ditawari orang tua saya kuliah di Unsri. Waktu itu ada politeknik, saya ditawari kuliah di teknik sipil. Saya bilang ngapain masuk teknik itu, karena ada kakak saya perempuan itu teknik, udah kayak laki-laki dia. Perempuan udah kayak laki-laki karena kelamaan kuliah di teknik. Saya bilang, ya lah, kuliah di teknik itu ceweknya jelek-jelek, saya bilang itu. Waktu itu nggak ada yang cantik, saya mau kuliah ekonomi aja. Waktu Universitas Tridhanti itu terkenal, ya, ceweknya cakep-cakep. Masuk saya ke sana, masuk kuliah di sana. Lebih kurang mungkin 1-2 bulan lah saya kuliah waktu itu. Tapi waktu saya kuliah, saya mikir, kerja saya waktu itu ngelihat ngabsen aja. Oh, si Anu sudah masuk, sini belum, sini masuk. Lama-lama bosan, saya pikir apa yang mesti saya cari di sini. Nah, akhirnya saya ngomong sama ibu saya bilang saya mau pindah aja lah kuliah. Pindah kemana? Saya bilang mau pindah Bela, saya kuliah di Unsri aja lah, ambil politeknik aja. Waktu itu politeknik itu yang paling keras. Saya ke sana aja lah, ambil teknik sipil aja lah. Masuk saya ke sana, tes. Kebetulan saya lulus. Nah, itulah awalnya saya kuliah di Politeknik Teknik Sipil Unsri. Jadi saya dikasih uang waktu itu Rp1.000, ya, dan dibekali makanan. Jadi saya pakai rantang, isinya nasi putih, telur ceplok mata sapi, kecap manis, sama sambal tempe. Saya tanya, kenapa saya tidak dilebihin? Nggak ada uang lagi, nak. Ya, waktu itu angkot itu saya 2 kali naik angkot, bolak-balik berarti 4 kali. Angkot itu sekitar Rp100, ya, berarti bolak-balik semua itu saya harus butuh uang 400, ya. Nah, masih ada uang sisa 600, tapi nggak bisa makan. 600 itu saya cuma bisa beli bakso tanpa minum. Saya mesti makan karena saya kuliah jam 7, pulangnya jam 2. Jadi jam 6 subuh pagi saya mesti sudah keluar. Jam 3, jam 4 sore baru sampai rumah. Jadi mesti makan siang. Nah, akhirnya kalau makan siang waktu itu beli gado-gado dengan teh botol itu Rp1.000 waktu itu. Kalau tambah lagi nasi, telur dan lain sebagainya, saya tambah 1.500, uangnya nggak ada. Nah, saya memutar akal bagaimana caranya. Waktu itu, waktu saya dikasih nasi rantang, saya seminggu makan itu. Tapi hari pertama saya nangis. Saya keluar air mata karena teman-teman saya pergi ke kantin, tapi saya cari tangga. Saya mesti memisahkan diri, saya buka rantang makan. Sedih saya, kenapa saya seperti ini gitu. Teman-teman ke kantin, ya, beli makan, beli apa, saya mesti buka bekal. Tapi ya sudahlah, mungkin nasib saya seperti ini. Mudah-mudahan
mudah-mudahan ini tidak mematahkan semangat saya waktu itu. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Nah ternyata dengan saya dikasih nasi rantang itu, otak saya berjalan. Apa waktu itu? Saya pelajari, kalau kami kuliah itu begitu masuk, itu langsung diberikan fotokopian. Waktu itu masih pakai fotokopian tebal begini. Nah saya pikir kalau saya ambil fotokopian ini, ya, teman-teman saat belajar sudah saya bagikan bundel-bundel ini semua, modul ini, mereka pasti senang, tidak perlu fotokopi lagi kan. Nah akhirnya saya coba sama dosen-dosen, Bu bisa nggak pelajaran untuk besok saya minta bahannya, saya fotokopikan dulu teman-teman. Oh bagus katanya, boleh. Nah saya kerjasama dengan fotokopi, saya panggil semua fotokopi, saya datengin. Kalau saya kasih Anda job fotokopi, bisa nggak ngasih saya berapa nanti? Saya bilang itu. Ada nggak misalnya komisi untuk saya? Oh ada katanya. Ada misalnya uang lelah lah katanya, ya sekian satu lembar. Oke, Anda berapa? Saya pilih yang terbanyak, yang terbesar. Oh ini yang terbesar. Tapi saya bilang, saya bayarnya bukan hari itu, bayarnya besok. Saya mesti kumpulin. Nggak apa-apa katanya. Nah saya coba dapatlah sekian ratus lembar. Saya kasihin teman waktu itu, teman senang. Berarti mereka tidak perlu fotokopi lagi. Tinggal saya habis belajar, saya tinggal kumpulin uangnya, saya bayar fotokopi. Nah dari hasil itu saya mendapatkan hasil sekitar 500 perak dari fotokopi, ya. Hasil uang jajan saya itu sisa 600. Jadi saya punya uang 1100. Nah 1100 itu saya hanya bisa makan gado-gado sama teh botol. Jadi selama 3 tahun kuliah saya makan gado-gado dan teh botol, karena uang saya cukup segitu. Kapan saya makan ayam misalnya? Kalau ada ulang tahun ngajak makan, nah saya paling duluan itu jadi panitia nanti setiap ulang tahun, karena itu makan ayam, bakal makan daging, makan ayam. Nah seperti itulah kehidupan saya kuliah. Kemudian pada saat misalnya kunjungan studi, kami pernah misalnya ke Bandung, kemana, saya selalu menjadi ketua. Jadi saya mengkoordinir semua. Saya koordinasi dengan pemilik bus, hotel, restoran. Nah di situ saya dapat itulah uang itu saya pakai untuk bagian saya, karena saya kan harus sumbangan juga. Nah saya tidak perlu minta lagi ke orang tua, saya sudah ada uang dari situ, ya. Kemudian saat teman-teman wisuda nih, kakak-kakak tingkat, saya koordinator, saya tawarkan nanti buat toganya di sini ya, saya panggil tukang jahit. Nih saya kasih job ya, tapi saya minta. Nah semua dosen-dosen saya kasih toga gratis semua. Nah saya dapat uang nanti dari situ. Nah waktu mau wisuda, saya dapat juga uang wisuda, saya dapat uang pakaian, dapat semua. Nah seperti itulah. Tentang perjuangan beliau, bagaimana juga dulu zaman kuliah, benar beliau selalu jadi pimpinan angkatan, ketua angkatan. Dari situ beliau tidak merugikan orang, tapi beliau selalu mendapat kesempatan untuk mendapatkan sesuatu yang dia akhirnya tidak keluar uang untuk fotokopi. Beliau kumpulan, akhirnya dia dari fee orang itu kan, itu tidak salah kan. Seperti itu dia harus berjuang mencari. Saat itu level anak unsri itu luar biasa, tapi kan beliau bisa tetap mengikuti itu dengan tidak merendahkan harga diri dia. Justru orang tetap sangat salut dengan beliau. Nama beliau luar biasa zaman kuliah dulu di berbagai bidang seperti itu.
Saya bekerja di Kuala Tungkal sebagai konsultan di PT Klaveron, dan saya banyak bergaul dengan pejabat, pengusaha-pengusaha, karena saya adalah konsultan yang mengawasi mereka. Tetapi saya tetap menjaga etika pergaulan itu. Saya jamin silaturahim dan saya tidak pernah macam-macam, sehingga relasi inilah yang membantu saya ke depan, ternyata ke depannya. Nah, di sela saya bekerja ini, saya sering pulang ke Palembang. Saya kenalan dengan istri saya, Ibu Yuliana, waktu itu masih SMA kelas 2. Jadi dari kelas 2 saya pacarin waktu itu, ya. Saya pelihara dari kelas 2 SMA gitu. Nah, saya bolak-balik ke Palembang. Istri saya aslinya dari salah satu kabupaten di Sumsel, yaitu Pagalalam, ya. Dulu Pagalalam bagian dari Lahat. Nah, dulu saya dari Jambi ke Pagalalam itu terasa dekat saja sih, biasa-biasa aja karena masih pacaran. Tapi sejak sudah menikah, udah jadi wali kota, jauh sekali ke sana itu. Gitu ya. Nah, kehidupan inilah akhirnya dari konsultan saya banting setir menjadi kontraktor, ya, sekitar tahun 98. Saya banting setir, karena saya banyak relasi, saya minta bantu ke teman-teman, minta kasih pekerjaan, saya dicoba pekerjaan A, pekerjaan B, terus sukses, alhamdulillah ya. Kemudian sampai 2000 saya menikah, kemudian berjalan proses ke sini, terus saya mengembangkan karir saya menjadi pengusaha, ya. Saya mulai investasi A, investasi B terus sampai di tahun 2010. 2010 saya sudah, ya, yang tidak saya miliki dahulu saya sudah miliki semua, alhamdulillah ya. Tahun 2010 saya bergabung di salah satu partai politik, dan itu juga saya minta pertimbangan istri saya, tujuan saya apa ke partai politik, bahwa saya ingin berbuat sesuatu yang lebih besar lagi waktu itu. Tapi belum ada rencana mau mencalon jadi wali kota saat itu. Jadi saya kepengen saya hadir di partai itu, saya bisa mewarnai partai itu. Dan saya merasa waktu secara ekonomi saya sudah mapan. Jadi saya tidak terpikirkan mau cari uang di politik. Tetapi bagaimana saya hadir, ya, saya bisa mewarnai politik tersebut. Bergabunglah saya di salah satu partai politik. Berjalan saya ditunjuk menjadi salah satu ketua organisasi kepemudaan, sehingga saya banyak sekali melakukan kegiatan sosial dan lain sebagainya seprovinsi Jambi ini. Nah, di tahun itu sambil berjalan, kemudian di tahun 2012 rupanya ada teman-teman saya sama-sama di partai mencoba melakukan survei. Nah, waktu melakukan survei tentang wali kota. Nah, saya waktu itu nomor urut ketiga. Ya, incumbent yang satu, yang kedua wakilnya, yang ketiga saya waktu itu. Tapi bedanya tipis sekali. Saya pun heran, kok masyarakat kenal saya waktu itu ya. Nah, akhirnya kata teman saya, coba diintensifkan waktu itu untuk membuat masyarakat lebih kenal lagi. Nah, kebetulan karena saya adalah kontraktor, saya memiliki peralatan berat yang jumlahnya cukup banyak waktu itu dibanding dengan alat Pemkot waktu itu. Pemkot Jambi mungkin masih banyak alat saya waktu itu ya. Nah, sehingga saya banyak membantu pembangunan jalan yang rusak di kota Jambi. Sudah seperti kantor PU saya waktu itu. Nah, ternyata di balik itu semua mendapat respon positif masyarakat. Kemudian 2012 juga di pertengahan saya disurvei lagi. Ternyata saya sudah di nomor 2 rating saya. Kemudian saya survei lagi di akhir 2012, saya sudah berada posisi di atas. Nah, jadi teman-teman menyarankan supaya saya maju. Nah, saya menyatakan maju itu akhirnya di tahun 2012 akhir. Saya bilang, ya sudah, saya coba maju. Seperti itu. Nah, dimulai dengan itulah kami mulai berjalan, melakukan kegiatan-kegiatan sosial dan lain sebagainya. Tapi waktu ditetapkan KPU bahwa saya menjadi salah satu peserta pemilu, peserta pilkada, saya sudah bangga. Saya waktu itu tidak berharap saya jadi wali kota. Tetapi begitu ditetapkan jadi salah satu peserta pilkada, itulah yang membuat kebahagiaan saya, kebanggaan saya. Bahwa apa? Dari sekian ratus ribu penduduk kota Jambi, saya termasuk putra terbaik. Ya, waktu itu kenapa? Karena saya menjadi peserta pilkada. Karena peserta pilkada hanya 4 pasang waktu itu. Itu aja kebanggaan. Kalaupun saya kalah, saya tidak ada beban waktu itu. Dan saya tidak pernah berpikir saya jadi wali kota. Dan saya waktu itu cuma berpikir saya kalah. Nah, ternyata proses berjalan. Pada saat proses pilkada, ternyata saya menang. Ya, saya menang dan mendapat ridho Allah menjadi wali kota. Dan saya tidak punya basic birokrasi waktu itu. Tapi sambil di awal-awal saya belajar terus. Saya belajar dan saya banyak mencuri ilmu. Ya,
dari teman-teman yang sudah di birokrasi, saya curi ilmunya seperti apa, sehingga apa yang saya dapatkan juga di dunia entrepreneur saya terapkan juga. Jadi saya kolaborasikan antara birokrasi dengan entrepreneur sehingga ada namanya entrepreneur birokrasi. Jadi Pak Fasya ini pertama ketemu wajah itu pada saat beliau pencalonan menjadi wali kota Jambi. Taunya Fasya kan nggak tahu saat itu gitu. Oh ini katanya orang Palembang. Oke, terus berkembang itu tidak pernah ada kontak apapun. Setelah beliau dinyatakan jadi wali kota Jambi, baru nih teman-teman yang di Palembang. Li itu kan Kak Wiwit, Jadi selama ini kan saya taunya beliau itu selama kuliah itu Wiwit namanya. Gitu. Jadi oh ternyata jadi banyak saya angkatan 88 di Unsri, memang Pak Fasya waktu itu di Poltek angkatan 87. Jadi di setiap kegiatan ekstrakurikuler beliau sangat aktif. Jadi tahu dan teman-teman lingkungan itu Pak Wiwit. Oh ternyata yang jadi wali kota Jambi Pak Fasya itu adalah Pak Wiwit. Nah, seperti itu perkenalannya. Jadi baru ceritanya nyambung gitu. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Seiring berjalan waktu, saya mengikuti semua itu berdampingan. Saya masuk pada posisi beliau sebagai pimpinan. Kadang saya masuk pada saat beliau bukan pimpinan, gitu ya. Luar biasa, beliau begitu masuk jadi wali kota yang pertama tahun 2013. Kami saat itu di Bapeda kan RPJM. Jadi otomatis beliau, dan dari situ kita sudah sangat tahu nih bagaimana beliau itu menginginkan kota Jambi mau seperti apa. Jadi kan awalnya kan dari RPJM. Saya mau seperti ini, jadi bahasa pikiran beliau kami rangkum dalam bahasa perencanaan selama 5 tahun ke depan. Nah itu luar biasa, kami sudah melihat itu. Sambil berjalan ternyata ya emang luar biasa, tidak hanya bahasa tulisan, tapi di lapangan beliau sangat-sangat komit untuk mencapai setiap indikator yang beliau buat. Kan di dalam rencana pembangunan 5 tahun kepala daerah ada indikator kinerja utama yang harus dia capai. Jangankan dicapai, nyusun dulu sulit, nyusun ini kan. Benar. Nyusun dulu yang paling sulit. Bagaimana beliau langsung dengan cepat, bagaimana sektor pendidikan, kesehatan, semua dia rangkum itu, dan indikatornya oke, kita harus capai ini 5 tahun ke depan. Nah itu kami sudah melihat hal-hal yang sangat-sangat luar biasa. Dan di sisi lain pada saat itu kedekatan itu juga saya melihat yang sangat berbeda. Beliau ini kalau santai ini kita sampai pegel ini, ketawa terus. Oh gitu. Ya, jadi humoris sekali. Jadi kalau beliau sangat-sangat profesional pada saat beliau pekerjaan, memimpin rapat atau lagi santai, luar biasa. Seperti itu. Pak Fasya ini datang di era yang tepat, dengan kemampuan tepat dan ya kemampuan yang luar biasa di saat yang tepat. Pada saat ini kalau mungkin bukan Pak Fasya atau apa, kita tidak bisa mengejar smart city yang duluan ini. Kita secara utama nih pemerintah Kota Jambi kita sangat bangga kita sudah smart city. Jika bukan Pak Wali Kota ini, Pak Fasya ini, mungkin kita belum terkejar, dan banyak lagi yang sudah bisa kita kejar yang daerah lain belum bisa terkejar hanya dalam waktu 3-4 tahun pertama. Ini kan tahun ke-5, ke-6 ini beliau ibarat jalan dia sudah buka, buat jalan. Begitu jalan sudah dia tinggal masang lampu, masang rambu-rambu, sudah tertata. Seperti itulah dalam pemerintahan. Ya. Selama sampai saat ini, selama saya menjadi wali kota dari pertama sampai saat ini, saya
belum pernah mengambil gaji saya. Ya. Jadi gaji saya itu saya donasikan untuk bantuan pendidikan dan kesehatan bagi yang tidak mampu sampai dengan hari ini. Pak Pasha itu kami pengen jika bisa kepemimpinan wali kota ini tidak 2 kali 4 tahun, kalau bisa lebih. Seperti itu kami sangat mengharapkan kepemimpinan beliau dalam era seperti ini. Beliau dari 3.0, 4.0 beliau ngikutin terus, dan kami benar-benar banyak belajar. Yang tadinya mungkin selama ini kami bekerja sambil jalan santai, sekarang kami harus dengan speed yang lebih tinggi. Itu luar biasa. Pada saat saya ngomong seperti itu, berarti banyak sekali manfaat yang kami dapat dalam kepemimpinan beliau. Dan banyak juga yang kami apresiasi, maksudnya hormat atas sikap-sikap beliau. Tetaplah seperti itu. Doa kami tetap beliau sehat, keluarga sehat. Begitu juga kami harap beliau tetap mendoakan kami, karena beliau luar biasa ibadahnya. Ya, jadi beliau tetap mendoakan kami, Kota Jambi khususnya. Seperti itu. Ya. Doakan saja saya bisa menyelesaikan tugas saya di wali kota 2023 akhir selamat, ya, tidak ada masalah dan sehat-sehat saja. Nah, itu. Cita-cita harus tinggi, ya. Gantungkan cita-citamu itu di bintang-bintang, di atas langit bila perlu, ya. Jadi kalaupun jatuh, kita jatuhnya di antara bintang-bintang. Jangan bercita-cita di atas pohon. Kalau jatuh ke bumi sakit, ya. Kemudian jangan meremehkan teman Anda. Siapapun dia, saat ini mungkin dia banyak kita bantu, tetapi 20-30 tahun ke depan kita tidak pernah tahu siapa dia ini nanti. Bisa jadi kita numpang hidup dengan dia, ya. Yang ketiga, jangan takut dengan masa depan, ya. Jangan takut siapa kita saat ini. Meskipun kita bukan siapa-siapa, bukan anak siapa-siapa dan tidak memiliki apa-apa, yang penting adalah kita jujur, disiplin, ikhlas, dan apa yang kita cita-citakan kalau dari awal sudah terucap terus, itu maka akan menjadi karakter kita, dan itu ucapan awal akan menjadi nasib kita insya Allah ke depan nanti. Ya, kita misalnya aku harus jadi pemimpin, insya Allah kita akan jadi pemimpin, entah pemimpin apa nanti ke depan nanti. Jadi jangan takut bercita-cita, ya, dan jangan takut dengan serba kekurangan kita, malah dengan kekurangan itu menjadi suatu kekuatan yang tidak kita duga-duga. Yang penting jujur, ikhlas, disiplin, jaga relasi. Nah, itu. Kerja, ayo kita kerja, let's go kerja, ayo kita kerja. Di sini bukan anak-anak malah apabila membutuhkan harus saling bekerja. keras. Di sini bukan anak-anak manja, lebih kerja. Banyak mintanya. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalan yang lain. Manusia kuat, itu kita.